dan lain sebagainya. Maka makom yang terakhir setelah melalui semua makom-makom seperti makom zuhud, makom sabar, makom syukur, maka nanti akhirnya sampai kita kepada mahabbah, ke makom cinta. Nah, cinta itu merupakan makom yang paling akhir, makom yang paling utama. Wa zarwatul ulia minad darajat, dan derajat yang paling tinggi daripada derajat-derajat selainnya. Fama ba'da idrakul mahabbah maqamun illa wa huwa samratun min samariha. Dan tiada setelah mendapati makom mahabbah itu kecuali kita akan mendapatkan samrah min samariha, buah daripada buah cinta itu. Wa taba'a min tawabi'iha, dan kita akan mengikuti aturan mainnya. Kalau sudah cinta itu aturannya setelah berlaku cinta itu kan akan terjadi kasyauki, seperti rindu. Nah ini, kalau sudah cinta maka akan berkonsekuensi kepada kerinduan. Nah itu cinta. Terus kemudian setelah syauq itu apa? Wal uns, merasa nyaman. War ridho, dan ridho. Wala qabla al-mahabbah maqamun illa wa huwa muqaddimatun min muqaddimatiha kat-taubati was-sabri waz-zuhdi wa ghairiha. Nah, adapun sebelum mencapai maqam mahabbah maka harus didahului oleh beberapa pendahuluan seperti kat-taubati, taubat, was-sabri dan sabar, waz-zuhdi dan zuhud, wa ghairiha dan selainnya. Nah, jadi ini yang nanya sebentar. Wa anfa'ul mahabbah 'alal itlaqi wa aujabuha, dan cinta yang paling manfaat secara mutlak. Wa anfa'ul mahabbah 'alal itlaq, cinta yang paling bermanfaat secara mutlak. Wa aujabuha, dan yang paling wajib. Wa a'laha, dan yang paling tinggi. Wa ajalluha, dan yang paling mulia. Mahabbatun man jaballatil qulub ala mahabbatih. Nah, jadi cinta yang paling bermanfaat secara mutlak, cinta yang paling wajib, cinta yang paling tinggi, cinta yang paling mulia adalah mahabbah, cinta terhadap zat yang menjadikan hati kita mencintainya. Nah itu cinta yang paling bermanfaat. Mahabbatu man jaballatil quluba ala mahabbati, zat yang menjadikan, yang membentuk hati ini mencintainya. Wa fataratil khaliqa ala ta'lihi, kemudian dia fitrahkan kepada makhluk untuk bertuhan. Fa innal ilaha, maka sesungguhnya Tuhan itu huwallazi ta'allahul qulubil mahabbah, yang menjadikan hati itu cenderung untuk mencintainya. Wal ijlal, dan memuji atau mengagungkan. Wa ta'zim, juga sama mengagungkan. Wa dhullalahu, dan merasa hina. Wal khudu', dan tunduk. Wa ta'abbudu, dan beribadah. Wal ibadatu la tasluhu illa lahu wahdah. Nah, sedangkan ibadah itu tidak benar kecuali lahu wahdah, hanya milik Allah semata. Wal ibadah, dan yang disebut dengan ibadah, hiya kamalul hubbi ma'a kamalil khudu'i wal dhulli. Yang dikatakan ibadah itu ialah kamalul hubbi, sempurnanya rasa cinta, ma'a kamalil khudu'i wal dhulli, disertai dengan sempurnanya rasa tunduk dan hina kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan cinta. Ini merupakan cinta. Wallahu ta'ala yuhibbu lidzatihi min jami'il wujuhi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu dicintai lidzatihi, karena zatnya, bukan karena ada embel-embel apa. Wallahu ta'ala yuhibbu lidzatihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dicintai karena zatnya, min jami'il wujuhi, dari berbagai macam perspektif. Wa ma siwahu, dan adapun selain Allah, fa innama yuhibbu tab'an li mahabbatihi, karena kita mencintainya mengikut terhadap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dalla ala wujubi mahabbatihi
subhanahu jami'u kutubi al-munazzalah. Wa qad dalla ala wujubi mahabbati, dan telah menunjukkan atas wajibnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, jami' kutubi al-munazzalah. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu menyeru kita untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa da'watu jami' ar-rusul, dan itu seruan ajakan semua rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Di antara seruannya, di antara ajakannya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa fitratuhu allati fatara ibadahu 'alaiha, dan itu merupakan fitrah yang Allah patrikan di dalam hati hamba-hambanya. Nah, itu cinta itu. Wa ma raqiba fihi minal uqul, sesuatu yang dikasih daripada akal. Wa ma asbagha alaihim min ni'ami, kemudian Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada manusia. Fa innal quluba mutatawwiratun majbulatun ala mahabbati man an'ama 'alaiha, maka sesungguhnya hati itu mutatawwiratun majbulatun, tercipta, terbentuk, ala mahabbati, untuk mencintai, man an'ama 'alaiha, zat yang memberikan nikmat kepadanya, wa ahsana ilaiha, dan yang berbuat baik kepadanya. Nah, jadi hati kita ini akan cenderung mencintai orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Hati kita ini cenderung mencintai orang yang telah berjasa kepada kita. Maka karena hakikat dan tabiat hati itu seperti itu. Kemudian di sini ditanya, fa kaifa biman kul ihsan minhu, bagaimana dengan zat yang semua kebaikan bersumber darinya. Wa ma bi khalqihi jami'uhum min ni'matin faminhu wahdahu la syarikalah, dan semua yang ada di makhluk semuanya itu baik berupa nikmat, faminhu wahdah, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutunya. Nah, maka dikatakan dalam Al-Qur'an, wa ma bikum min ni'matin faminallah, semua nikmat-nikmat yang ada di sisi kalian itu faminallah, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun, kemudian setelah kamu mendapatkan dorro, mudarat dan lain sebagainya, fa ilaihi taj'arun, maka kepada Allah lah kita minta pertolongan. Nah ini mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nah, jadi yang dimaksud dengan cinta kepada Allah itu, nah kita berawal dari mendefinisikan cinta dulu. Kita mendefinisikan cinta. Cinta itu, kata Imam Sya'rawi, tawajjuhul qalbu ilal mahbub, yakni mengarahnya hati kepada yang dicintai. Itu cinta. Jadi cinta ini kecondongan hati kepada sesuatu yang disukainya. Itu namanya cinta. Nah, sedangkan cinta ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hubbu akli namanya, cinta secara akal. Nah, ini yang pertama. Ini kata Sya'rawi. Ada cinta akli, cinta secara akal. Dan yang kedua hubbu atifah, cinta hati. Nah, hubbu akli, cinta akal ini, cinta akal ini itu kalau dia tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang dia cintai, dia tidak akan mau mencintainya. Nah, akal ini mencintai karena dia mendapatkan bagian dari yang dicintainya itu. Contoh misal, saya ini cinta kepada obat, padahal saya tahu obat itu pahit. Kenapa saya mencintai obat? Karena akal bilang obat ini menyembuhkan, dan saya tidak suka sakit berlama-lama, sehingga saya cintai obat itu saking dia bisa mengobati, menyembuhkan penyakit saya. Itu namanya hubbu aklin, cinta akal. Dan yang kedua hubbu atifah, cinta hati. Nah, cinta hati ini tidak membutuhkan petunjuk akal ini. Nah, cinta hati ini tidak membutuhkan petunjuk akal. Nah, karena contoh seperti misal seorang ibu mencintai anaknya, itu tidak ada petunjuk apapun, karena itu sudah fitrah yang Allah campakkan di dalam hati seorang ibu. Nah, kalau di dalam psikologi itu, cinta itu ada 3 juga disebutkan. Ada namanya cinta karena nafsu. Nah, ini berdasarkan emosional. Ada juga cinta pragmatis, yaitu cintanya timbal balik.
Dan yang ketiga ada juga cintanya yang disebut dengan altruistik. Nah itu kasih sayang tanpa batas. Nah itu. Jadi ini banyak dicetuskan oleh para psikolog itu. Nah kemudian salah satu psikoanalisis mengatakan unsur cinta itu ada care, ada peduli. Kalau memang kita cinta kepada Allah, itu tuh kita harus peduli terhadap sesuatu yang Allah bebankan kepada kita. Itu. Jadi kalau nggak peduli, nggak cinta itu. Contoh misal kita cinta sama pasangan kita, maka semuanya kita pedulikan. Tanya kabar, sudah makan, kita peduli sekali sama dia. Nah itu cinta kepada makhluk saja sudah begitu luar biasanya. Sekarang cinta kepada Allah. Nah, tapi untuk sampai kepada cinta yang atifah, cinta hati ini perlu proses. Dulu Sayyidina Umar ditanya sama Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Umar, tidak akan beriman kamu sampai aku lebih kau cintai daripada anak, istri dan selainnya. Kata Umar menjawab, ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada harta dan semuanya. Namun saya lebih cintai diri saya daripada engkau ya Rasulullah. Bayangkan, Umar ini jujur. Kenapa? Karena masih menggunakan hubbu aqlin. Nah, Umar masih menggunakan cinta perspektif akal. Nggak mungkin saya bisa mencintai orang lain lebih daripada diri saya sendiri, nggak mungkin. Nah itu. Makanya tapi kalau dipaksa nanti sampailah ke atifah. Makanya di dalam Al-Quran surah At-Taubah itu apa dikatakan? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratin takhshawna kasadaha terus wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Nah ini Allah sudah bilang, kalau anakmu, istrimu, bapakmu, keluargamu, tempat tinggalmu, semuanya lebih kau cintai daripada Allah dan Rasul serta berjihad di jalannya, tunggu kata Allah, tunggu saja ketetapannya. Nah itu. Jadi kita ini, hati kita ini dicipta oleh Allah untuk mencintai sesuatu yang pernah berbuat baik kepada dia. Makhluk itu berbuat baik kepada kita, maka dengan sendirinya tanpa harus dipaksa, memang langsung dicintai. Begitu mudahnya manusia itu mencintai seseorang yang pernah berbuat baik kepada dia. Nah, sedangkan Allah itu memberikan kita fasilitas setiap hari mulai dari lahir sampai sekarang ini. Coba bayangkan kalau seandainya kita beli angin, beli udara, beli nafas, berapa kira-kira habis uang sudah. Tapi itu semua gratis. Nah, jadi cara kita untuk sampai kepada hubbu atifah ini, cinta hati semata-mata karena cinta kepada Allah, yaitu harus kita memahami segala jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang skala besar maupun baik skala makro maupun mikronya. Kita harus pahami. Baru kita akan nanti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Ya dengan tadi kalau pakai teorinya Erich Fromm ini harus peduli. Bahwa paham ini perintah ini. Dan yang kedua bertanggung jawab. Nah ini, bertanggung jawab. Dan yang ketiga respect. Nah, baru yang keempat ini pengorbanan. Jadi kalau orang cinta itu harus berkorban. Kalau cinta kepada Allah ya harus berkorban dong. Kalau cinta kepada Rasulullah ya harus berkorban dong. Dulu pernah suatu ketika ada ayat di dalam Quran itu mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, kalau memang kau cinta kepada Allah fattabi'uni, ikuti aku. Ini salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Nah, jadi sebab nuzul ayat ini, dulu Ka'ab bin Ashraf ini dipanggil oleh Nabi dan teman-temannya dipanggil oleh Nabi. Ayo masuk Islam, kata Nabi. Enggak, katanya. Kami ini sudah mencintai Allah. Tapi dijawab oleh Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kalau memang kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasul. Ikuti apa yang aku bawa daripada risalah-risalah ini. Kalau kau mengaku cinta kepada Allah tapi enggak mau ikuti aku, kau bohong. Begitu. Kalau kau ngaku cinta Allah tapi kamu enggak mau sholat, kamu enggak mau menjalankan kewajibanmu, kamu bohong. Nah begitu. Nah,
Kalau kamu sudah ikuti aku, kata Nabi, yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta kepadamu. Nah, paham ya? Nah kemudian makanya dikatakan begini. Ada Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, beliau bilang, manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Orang yang mengaku 4 hal tapi tidak menjalankan 4 halnya lagi, itu orang bohong, kata siapa? Kata Imam Ghazali. Manidda'a hubbal jannah wa lam ya'mal bi tha'ah fahuwa kadzdzab. Orang yang ngaku cinta surga. Kamu cinta nggak surga? Cinta. Sebajingannya bajingan kamu tanya, cinta nggak surga? Cinta. Tapi walam ya'mal bi tha'ah, tapi dia tidak mengamalkan, mengerjakan perbuatan-perbuatan taat, fahuwa kadzdzab, maka dia termasuk orang bohong, hoax. Nah itu. Wa man idda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbil ulama wal fuqara fahuwa kadzdzab. Orang yang ngaku cinta Nabi, kamu cinta gak kepada Nabi? Yo, cintalah. Bagaimana buktinya? Nah, buktinya adalah kalau kita cinta kepada Nabi, harus mencintai ulama, harus mencintai para fuqara. Bukan begitu kata Imam Ghazali, wa man idda'a hubban nabi wa lam yuhibbil ulama wal fuqara fahuwa kadzdzab. Orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi tapi tidak mencintai para ulama, tidak mencintai ahli ilmu, tidak mencintai fuqara, maka dia orang bohong, kata Nabi. Kata siapa? Kata Imam Ghazali. Terus yang ketiga, wa man idda'al khauf minan nar wa lam yatrukil ma'asi fa huwa kadzdzab. Orang yang ngaku takut dari api neraka tapi tidak meninggalkan maksiat, dia bohong. Nah itu. Kamu takut enggak sama api neraka? Ya takutlah, jangankan api neraka, nginjak putung rokok aja lompat. Nah, tapi dia maksiat. Nah, bohong. Bohong takutnya ini, nantang Tuhan ini. Ini nantang Tuhan namanya ini. Kalau begini. Nah, terus kemudian yang keempat, wa man idda'a hubballah ta'ala wa syaka minal balwa fa huwa kadzdzab. Kalau kamu ngaku cinta kepada Allah, kata Imam Ghazali, wa syaka minal balwa, tapi baru dikasih sedikit saja ujian kau mengeluh. Kau begini, kau begitu, kadzdzab. Kamu bohong, kata Imam Ghazali. Kamu bohong. Nah, makanya di antara tanda cinta kepada Allah, kata Imam Ghazali, adalah muwafiqatul mahbub wa jitinabu khilafi. Apa yang kekasih kita itu senangi, kita lakukan. Itu cinta yang sejati. Bukan take and give, kata siapa namanya? Kata Eric Fromm itu. Bukan cinta dagang, tapi kita ini kalau memang aku cinta kepada Allah, ya kita harus sesuai dengan apa yang Allah perintah, itu aturan-aturannya gitu. Dan kemudian kita jauhi segala jenis maksiat-maksiatnya itu. Makanya dulu ada sekelompok ulama yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafah Qulub itu, ada sekelompok orang datang ke majelisnya Imam Asyibli rahimahullahu ta'ala. Nah kemudian ketika sampai, Imam Asyibli ini bertanya, man antum, siapa engkau? Kata siapa? Kata Imam Asyibli. Kemudian mereka menjawab, nahnu ahibba'u, kami ini adalah fansmu wahai Imam. Kami ini pencinta-pencintamu, katanya. Fa'aqbalat, oh sini kata Imam Asyibli. Summa ramahum bil hijarah. Kemudian Imam Asyibli mengambil batu, dilempari orang yang ngaku cinta itu. Dilempari. Faharabu minhu, kemudian mereka berlari. Faqal, ditanya sama Imam Asyibli, "Bima tahrabuna minni?" Kenapa kau berlari dari aku? Lau kuntum ahibbai lama farartum min balai. Kalau memang engkau betul-betul pencintaku, kenapa engkau harus lari dari cobaanku? Dari kesakitan yang kau berikan. Lah, makanya orang pencinta sejati itu disakiti seperti apapun masih bertahan. Nah ini pencinta sejati kayak begitu. Baru di PHP-in, ya ini minimal, ini masih kalau memang dia cinta betul-betul masih bertahan. Nah, pecinta sejati itu bertahan dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang diberikan. Nah, itu pencinta sejati. Jadi kalau mau jadi pencinta sejati itu ya harus bertahan. Begitu. Nah, jadi kita ini sebetulnya haruslah belajar bucin itu dari onta. Jadi kalau kamu masih bucin tingkat-tingkatan TikTok, bucin tingkat Instagram, itu belum seberapa itu. Makanya Tuhan perintah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Cobalah kamu perhatikan bagaimana unta diciptakan. Lah kemudian dari onta itu kita disuruh belajar cinta sama Tuhan di situ.
Kalau onta itu bucin 40 hari tidak makan. Nah kalau kamu masih bucin, masih enggak makan 2 hari, mati kamu. Enggak bisa. Onta itu kalau sudah bucin 4 hari enggak makan. Diceritakan oleh Imam Ghazali lagi di dalam kitab Mukasyafah Qulubnya. Beliau mengatakan innal ba'ira iza sakara la ya'kulul 'alaf arba'ina yauman. Onta itu kalau sudah rindu, kalau sudah bucin, enggak mau makan dia. 40 hari enggak mau makan. Walau hamala alaihi ad'afun ma yahmiluhu lahmu. Sekalipun pikulannya itu berat, bertumpuk-tumpuk, enggak mikir onta itu. Kenapa? Li'annahu idza haja fi qalbihi dzikra mahbubihi la yuhibbul 'alaf. Nah, kalau dia sudah tergoncang hatinya rindu ingin bertemu kekasihnya, la yuhibbul 'alaf. Tidak suka rumput. Wala ya'ya minal hamli tsaqil. Dan dia tidak menghiraukan apa yang dia pikul. Nah itu. Listiyaqihi ila mahbubi, karena rindu kepada kekasihnya. Itu bucinnya onta itu. Onta itu kalau udah bucin 40 hari nggak mau makan dia. Kemudian dipikul, disuruh mikul apapun tetap mau. Kenapa? Yang penting sampai kepada